semua bergantian menjamu Bapak Ibu semua. Jamuan kami tidak seberapa, tapi jamuan dari Allah yang kudus itu jamuan yang betul-betul mengandung berkah rahmah maghfirah sampai pulang ke rumah, bahkan sampai besoknya itu akan mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Bapak Ibu semua. Insyaallah mudah-mudahan ini jelas nih malam Jumat saya menyatakan begini karena memang ada dalilnya yang menyatakan demikian. Menghadiri undangan itu adalah suatu kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi yang tidak menghadiri undangan, faqad asallahu wa rasuluh. Sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka rajin-rajinlah kita itu menghadiri undangan. Tapi kalau berkunjung ke rumah orang lain, kalau yang mampu ya, yang mampu berkunjung, jangan nunggu orang lain lagi ada acara saja. Ada waktu-waktu senggang, waktu kosong, kita mampu melakukannya, ya kunjungilah rumah sahabat-sahabat kita. Ya mohon maaf untuk Abi dan Umi terutama, kalau tidak ada yang ngantar, kesulitan ini mau kemana-mana. Jadi mohon harap maklum, tapi insya Allah pintu rumah kami terbuka untuk menerima kedatangan Bapak Ibu semua, walaupun pada kenyataannya digembok. Ya, mohon maaf ya untuk keamanan saya safety. Insya Allah. Nah, jadi yang paling penting hikmah sekarang ini dari Maulid Nabi, mari kita kuatkan lagi, rekatkan lagi ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Kita bermula dari keluarga. Tadi dinyatakan dalam surah Yasin dari mulai ayat 56 itu sudah merupakan satu cita-cita bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Ini ayatnya indah sebetulnya kalau ngerti maknanya. Saya akan menerangkan saja sedikit, karena kalau kepanjangan nanti kelamaan. Nah, jadi dalam ayat ini terangkan bahwa mereka di surga nanti akan dipasangkan dengan pasangan mereka, dipasangkan dengan pasangan mereka dari sejak mulai di dunia. Kira-kira kita bagaimana ini nasib kita? Kita akan berada di bawah naungan yang teduh, di bawah satu keindahan-keindahan di surga bersama dengan pasangan-pasangan kita. Kalau boleh milih Pak, Bapak mau dengan pasangan yang di mana ini? Apakah dengan pasangan yang ada di dunia ini, mau bersatu terus di akhirat, atau pilih pasangan yang lain? Ayo Pak, jujurlah, jangan ada dusta di antara kita ya Pak ya. Nah, silakan coba. Pingin dengan pasangan yang di dunia ini kita kumpul, atau pengen mungkin cari yang lain? Pernah soalnya ada yang bilang, aduh gimana Ustaz, kok kenapa pasangannya kok dia lagi gitu kan? Ada yang begitu kan? Kok saya nggak ini, bosan kok rasanya, kok dia lagi ya. Ya mungkin kata Kak Asas, ganti lagi pasangan saya. Kok bisa begitu ya? Nah, Masya Allah, ternyata wujud pasangan kita di dunia ini jangan disamakan dengan wujud pasangan kita di akhirat. Pasangannya tetap yang di dunia, tetap pasangannya saya ini, pasangannya Abi Hilman ini pasti Umi, pasangannya begitu. Tapi wujudnya Umi yang sekarang jangan disamakan dengan wujud Umi nanti yang di akhirat, yang di surga nanti. Karena wanita surga itu tidak adalah wanita yang tua. Tidak ada wanita tua misalnya nenek masuk surga, tidak ada. Tidak ada wanita yang misalnya, maaf ya, pendek, pesek, hitam, hidup, tidak ada. Ya. Semuanya Allah sempurnakan. Yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja di dunia, di akhirat, di surganya Allah itu nanti, itu dia akan kinclong, akan betul-betul wanita yang sempurna. Bahkan di atas ratunya bidadari yang paling sempurna sekalipun di surga disebut hurun ain, ya, yang disebut bidadari yang terindah, yang bidadari yang paling bersih, yang gemerlap, itu masih kalah dibandingkan dengan istri kita yang solehah di dunia. Tapi yang solehah ya, istri yang solehah. Kalau istri yang tukang gosip mah jangan harap itu. Kalau istri yang tukang gosip, yang suka ngomongin orang, nah itu jangan harap jadi ratu bidadari surga itu. Hati-hati lah itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau jadi ratu bidadari surga, Bu, mau jadi ratu bidadari surga, jangan ngegosip. Ya. Ada 4 sebetulnya sih, Bu.
Kalau mau jadi ratu bidadari surga yang paling cantik itu, segala dikasih oleh Allah, dilayani oleh apa namanya, apa yang Allah suruh itu, oleh pesuruh-pesuruh Allah itu dilayani. Apa yang ibu mau, seperti ratu betul-betul. Mau bu? Ada 4 caranya. Apa saja itu? Yang pertama caranya itu, perhatikan. Yang pertama, tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat itu dasarnya ada 2. Saya tidak akan terangkan. Hanya sekedar singkat-singkat saja. Itu ada di Al-Ahzab ayat 59, menutup seluruh tubuh. Menutup seluruh tubuh. Ya, makanya yang bercadar tidak salah, karena itu dasarnya Al-Ahzab ayat 59. Kemudian yang dasarnya itu membuka wajah dan telapak tangan boleh. Itu An-Nur 31. Itu masih boleh. Ya, silakan dipilih. Yang penting menutup aurat. Dan itu harus punya dasar. Nutup aurat itu bukan karena modis. Nutup aurat itu bukan karena ikut model. Apalagi nutup aurat itu kerudungnya dibelit-belit di leher, di model-modelin bagaimana gitu ya. Bukan begitu. Kerudung itu yang menutupi dada. Ya, yang sampai ke dada. Ada orang pakai kerudung, tangannya tangan pendek. Nah, itu jangan. Ya, tutuplah itu aurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelihara sholat. Sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat itu selalu menggumamkan. Terakhir beliau, apa yang digumamkan beliau diantaranya adalah ketika beliau sakaratul maut adalah sholat. Pelihara sholat. Kemudian yang selanjutnya, pelihara apa yang suami perintah, taat. Itu aja dah. Apa yang suami perintah, taat. Kemudian jaga kehormatan. Jaga farji. Jaga kehormatan. Jangan sembarang kita ini misalnya berani bergaul bebas dengan orang-orang yang bukan mahram kita sembarangan. Mudah bu? Mudah ya? Mudah lah, insya Allah yang 4 itu lebih mudah lah itu. Ya. Nah, buat para suami bagaimana? Buat para suami sebetulnya yang paling penting, suami itu tinggal taat saja kepada Allah dan berusaha mengamalkan sebuah ayat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau istri itu hanya bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Kita ini para suami ini paling repot, Pak. Istri kalau solehah, taat sama suami dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia 500 tahun lebih cepat masuk ke surga. Jadi ibu, 500 tahun ke surga itu lebih cepat nungguin suami di atas ranjang surga yang indah. Nengok kiri kanan, badan miring kanan, miring kiri.